Bab 1501, Kekacauan. Mendengar kata-kata Sanderye, Hana Sang tiba-tiba menjadi penasaran. Sanderye hendak berbicara ketika Hana Sang berkata, "Mari kita bicara setelah kita bertemu Yang Mulia Pangeran ke-9." Dia membawa Sanderye ke sini kali ini untuk memperkenalkannya kepada Pangeran ke-9. Tentu saja, apakah Sanderye akhirnya bisa lulus penilaian Pangeran ke-9 tergantung pada kemampuannya sendiri. Sanderye mengangguk. Hana Sang tiba-tiba bertanya, "Kamu bilang kamu datang ke sini bersama orang itu untuk memperjuangkan Dao Agung?" Sanderye mengangguk. Hana Sang bertanya, "Kamu menempatkan tempat untuk perselisihan Dao Agung di Kekaisaran?" Sanderye berkata, "Ya." Hana Sang meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Sanderye berkata, "Bisakah kamu membantuku mencari seseorang?" Hana Sang bertanya, "Orang yang bertarung bersamamu demi Dao Agung?" Sanderye mengangguk. Dia memikirkannya dan memutuskan bahwa dia harus menemukan pemilik pena Tao dan mencari tahu apa yang dilakukan orang ini. Jika tidak, dia akan menjadi sangat pasif. Hana Sang berkata, "Baik." Sanderye berkata, "Namanya adalah pemilik pena Tao." Sambil berbicara, dia merentangkan kedua telapak tangannya, lalu sebuah gulungan muncul di hadapan Hana Sang. Yang dilukis di atasnya adalah potret pemilik pena Tao. Hana Sang menyimpan lukisan itu. Dalam perjalanan, Sanderye banyak bertanya kepada Hana Sang tentang kekaisaran. Dia mengetahui bahwa kekaisaran ini telah diwariskan selama lebih dari 10 miliar tahun. Sistem kekaisaran ini agak khusus. Setiap kaisar hanya dapat menjabat selama 10.000 tahun, dan setelah 10.000 tahun, dia harus turun tahta. Ini adalah aturan leluhur. Tujuannya adalah untuk memberi harapan kepada kaum muda kekaisaran. Dan kini, Yang Mulia Kaisar memiliki waktu sekitar 100 tahun lagi sebelum dia turun tahta. Jelas, dia harus menentukan penerus terakhir dalam 100 tahun ini. Selain itu, dia juga mengetahui bahwa di dalam kekaisaran sedang terjadi konflik yang sangat besar, yaitu perebutan kekuasaan antara bangsawan lama dengan bangsawan baru. Jika kekaisaran direformasi, maka kepentingan aristokrasi lama akan terpengaruh. Tapi, jika kekaisaran tidak direformasi, maka konflik antar berbagai kelas dalam kekaisaran akan menjadi semakin serius. Alasan mengapa Pangeran ke-9 mampu bersaing adalah karena kaisar telah menyatakan niatnya untuk melakukan reformasi internal. Sederhananya, meskipun kekaisaran tampak kuat sekarang, pada kenyataannya, semua masalah eksternal dan internal terkonsentrasi bersama. Beruntunglah Yang Mulia Kaisar cukup berkuasa untuk mengendalikannya. Jika tidak, kekaisaran akan kacau sejak lama. Belajar dari sejarah. Sanderye memikirkan alam semesta Guanxuan sendiri. Dia tahu bahwa suatu hari, masalah seperti ini pasti akan muncul dalam alam semesta Guanxuan. Meski masih terlalu dini untuk memikirkannya sekarang, kita tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkannya. Setelah waktu yang tidak diketahui, cahaya putih muncul di ujung terowongan waktu. Setelah semua orang melewati cahaya putih, mereka tiba di langit berbintang. Begitu Sanderye keluar, dia melihat seorang lelaki tua berdiri di kejauhan. Hana Sang berjalan mendekat, "Pelayanmu." Kepala pelayanmu tersenyum tipis dan berkata, "Gubernur Sang, lama tidak bertemu." Hana Sang tersenyum dan berkata, "Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu." Pelayanmu mengangguk dan berkata, "Pangeran awalnya menunggu kamu di sini secara langsung, tetapi Yang Mulia tiba-tiba memanggilnya, jadi dia pergi ke istana kaisar sekarang." Hana Sang mengangguk, "Apa saja rencana Yang Mulia Pangeran?" Kepala pelayanmu berkata, "Ayo kita pergi ke rumah terlebih dulu." Sambil mengatakan hal itu, dia mempersilakan.
Hana Sang berkata, "Tuanmu, jangan bersikap begitu sungkan." Kepala pelayan itu tersenyum dan berkata, "Semua ini karena rasa hormat." Hana Sang tersenyum dan berkata, "Ayo jalan." Di bawah pimpinan kepala pelayanmu, semua orang datang ke sebuah rumah mewah. Begitu mereka mendekati rumah besar itu, Sanderye merasakan banyak aura yang menakutkan. Ekspresinya menjadi serius. Ada orang-orang kuat dari dunia luar di sini. Di seluruh kekaisaran, orang kuat di alam pemecah kehampaan bukanlah hal yang jarang, tapi orang kuat di alam luar batas sangatlah langka. Tingkat orang-orang kuat seperti inilah yang menjadi puncak dari seluruh kekaisaran. Dipimpin oleh kepala pelayanmu, semua orang memasuki aula. Pada saat ini, 62 orang berkumpul di aula, dan semuanya memancarkan aura superior. Mendengarkan percakapan antara kepala pelayanmu dan Hana Sang tadi, dia tahu bahwa sebagian besar orang di depannya adalah gubernur berbagai provinsi dan staf inti Pangeran ke-9. Orang-orang di sini tidak diragukan lagi adalah mereka yang dapat mengambil keputusan di seluruh kekaisaran. Melihat Hana Sang datang, sebagian besar orang di aula berdiri dan menyambutnya. Di antara gubernur jenderal berbagai provinsi, status Hana Sang sangat tinggi. Karena provinsi Yongrong di bawah yurisdiksinya menempati peringkat 10 besar di antara semua provinsi di seluruh kekaisaran. Sanderye menoleh dan melihat ada dua orang yang tidak berdiri untuk menyambutnya. Keduanya adalah staf inti di bawah Pangeran ke-9. Salah satunya adalah seorang lelaki tua. Hana Sang memberitahunya sebelum dia masuk bahwa lelaki tua ini adalah kepala staf Huge. Orang lainnya adalah seorang wanita yang tampaknya berusia 30-an. Dia mengenakan gaun hitam dan kerudung. Dia memiliki aura yang tertutup, seolah-olah dia tidak ada. Nama orang ini adalah Liana Yu. Dia dihormati sebagai pahlawan nasional oleh Pangeran ke-9 dan juga merupakan guru Pangeran ke-9. Di istana Pangeran ke-9, statusnya bahkan lebih tinggi dari Huge. Hana Sang juga menyapa semua orang Sisil. Akhirnya, dia berjalan di depan Huge dan Liana Yu dan tersenyum tipis. "Huge, Nona Yu, lama tidak berjumpa." Huge tersenyum tipis. "Sudah cukup lama berlalu, bukan?" Hana Sang mengangguk, "Lebih dari 60 tahun." Huge berkata, "Hanya dalam waktu 60 tahun, provinsi yang awalnya berada di peringkat 1000 telah naik ke peringkat 10 besar. Sungguh hebat." Hana Sang berkata, "Harus berterima kasih kepada Yang Mulia Pangeran ke-9 dan karyawan atas dukungan selama bertahun-tahun." Huge tersenyum dan berkata, "Semuanya tergantung pada kemampuan kamu sendiri. Silakan duduk." Hana Sang mengangguk dan duduk di kursi di sebelahnya. Sanderye menemukan bahwa tempat duduknya juga diatur dengan cara tertentu. Huge duduk di kursi pertama di sebelah kanan, sementara Nona Liana Yu duduk di kursi pertama di sebelah kiri. Jelas, status Liana Yu lebih tinggi dari Huge. Setelah semua orang duduk, Sanderye menyadari bahwa tidak ada tempat duduk untuknya. Hana Sang juga memperhatikan ini dan alisnya berkerut. Di sampingnya, kepala pelayanmu tiba-tiba memindahkan kursi dan menaruhnya pada posisi yang relatif mundur. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, silakan duduk." Awalnya dia tidak menyangka bahwa Hana Sang akan membawa Sanderye ke dalam aula, karena jabatan terendah di tempat ini adalah gubernur suatu provinsi, dan Sanderye bukanlah gubernur. Oleh karena itu, dia mengira Sanderye hanyalah bawahan Hana Sang dan akan tinggal di luar seperti orang kuat lainnya. Sanderye berjalan mendekati kepala pelayanmu yang membungkuk sedikit. "Tuan Ye, aku minta maaf." Sanderye tersenyum dan berkata, "Itu hanya masalah sepele." Dia tentu saja dapat merasakan bahwa pihak lain tidak bermaksud mempermalukannya dengan sengaja,
tetapi sama sekali tidak menyangka dia akan muncul di sini. Tentu saja, dia agak terkejut melihat kepala pelayan Mu begitu tulus. Status orang ini di rumah besar ini jelas tidak rendah, tapi dia rela menempatkan dirinya pada posisi serendah itu. Tidak sederhana. Setelah Sander Ye duduk, banyak orang memandang Sander Ye dengan rasa ingin tahu. Tentu saja tidak ada seorang pun yang keluar untuk mengejek dan memicu kebencian. Apakah kamu bercanda? Bagaimana mungkin seseorang yang bisa duduk di sini adalah orang biasa? Kalau tidak ada konflik kepentingan inti, siapakah yang akan melakukan sesuatu tanpa pamrih seperti itu? Nona Sang juga sudah pulang. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari luar aula. Mendengar suara ini, semua orang segera berdiri, termasuk Liana Yu dan Huge. Sander Ye menoleh dan melihat seorang pria berjalan perlahan di luar aula. Dilihat dari penampilannya, usianya sekitar 25 atau 26 tahun. Dia mengenakan jubah kuning, sabuk hitam di pinggangnya, dan jubah putih salju. Matanya bagaikan bintang yang terang, dan dia tampak sangat anggun dan tampan. Pangeran ke-9. Keluarga kekaisaran bernama Ji, dan pangeran ke-9 di depannya bernama Wucharoji. Setelah Wucharoji masuk, dia melepas jubahnya dan menyerahkannya kepada kepala pelayan Mu yang datang menyambutnya sebelumnya. Dia berjalan langsung ke Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Halo, Tuan Ye. Hana Sang menulis surat kepada aku dan mengatakan bahwa kamu memiliki bakat yang langka. Aku sangat mengenal karakter Hana Sang. Kebanyakan orang tidak berarti baginya. Sangat jarang baginya untuk memuji kamu setinggi itu." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Nona Sang terlalu baik. Aku hanya mengelola sebuah akademi." Wucharoji mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Aku mendengar dari Hana Sang. Jangan khawatir, serahkan urusan akademi kepadaku. Aku telah mengirim lebih dari 100 sarjana hebat ke kota Yongrong. Mereka untuk sementara akan bertugas sebagai guru akademi Guanxuan. Tentu saja, jangan khawatir, bagaimana membangun akademi dan bagaimana mengajar semuanya terserah padamu." Sander Ye tiba-tiba sedikit terkejut. Semua orang sedikit terkejut. Jelaslah bahwa pangeran ke-9 sedang mencoba untuk memenangkan hati Sander Ye. Mereka tentu tahu bahwa meskipun pangeran ke-9 bersikap sopan terhadap orang bijak dan rendah hati, itu tergantung pada orangnya. Mereka menjadi semakin penasaran tentang asal-usul Sander Ye. Wucharoji berjalan ke samping dan duduk. Dia tersenyum dan berkata, "Awalnya, aku ingin mengadakan jamuan penyambutan untuk kalian semua, tetapi seperti yang kalian semua tahu, situasi perang di medan perang Bintang Kaisar sedang memanas saat ini. Oleh karena itu, jamuan penyambutan ini hanya dapat dibatalkan. Mari kita bicarakan situasi di medan perang Bintang Kaisar. Situasi perang di sana semakin tidak menguntungkan. Dalam waktu kurang dari sebulan, Kekaisaran mungkin harus melakukan mobilisasi umum." Mobilisasi umum. Mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi serius. Wucharoji melanjutkan, "Kaisar mendengarkan nasihat Perdana Menteri dan memanggil semua gubernur provinsi ke ibu kota Kekaisaran, konon untuk membahas urusan negara, tetapi sebenarnya untuk mengirim orang untuk mendukung medan perang Bintang Kaisar. Pada saat ini, seorang gubernur tiba-tiba berkata, 'Perdana Menteri ingin mengambil kesempatan ini untuk melemahkan kekuatan kita.' Gubernur lain juga berkata, 'Yang mulia, Anda saat ini mengendalikan beberapa provinsi penting. Begitu dikirim ke medan perang Bintang Kaisar, maka akan dilemahkan oleh orang-orang Perdana Menteri. Bahkan jika kamu memenangkan pertempuran ini pada akhirnya, kekuatan kamu akan rusak, dan kamu tidak akan lagi memiliki kemungkinan untuk memenangkan tahta.'" Wucharoji mengangguk pelan,
Kali ini aku memanggil kalian semua ke sini hanya untuk mendengar ide kalian tentang bagaimana kita bisa melewati masa sulit ini. Seorang gubernur berkata dengan suara yang dalam, kita tidak boleh membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Kita telah bekerja keras untuk melatih begitu banyak orang kuat. Jika modal kecil ini hilang di medan perang bintang kaisar, kita tidak akan mampu lagi bersaing dengan pangeran tertua. Ide aku adalah jika mereka berani memiliki pikiran jahat, kita akan membalikkan meja dan memobilisasi sensor untuk mengungkap masa lalu mereka dan mengacaukan istana. Gubernur lain berdiri dan berkata, hanya ketika terjadi kekacauan, kita dapat menemukan kesempatan untuk melawan. Seorang gubernur di sebelah kiri juga menganalisis, selama masih ada kekacauan, Yang Mulia Kaisar akan mempertimbangkan untung ruginya demi stabilitas politik, dan pada akhirnya pasti tidak akan menyentuh kita. Semua orang setuju. Jika mereka pergi ke medan perang bintang Kaisar sekarang, mereka harus menghabiskan semua aset keluarga mereka. Begitu mereka menghabiskan semua aset keluarga mereka akan ditinggal sendirian. Sekalipun mereka jadi gubernur, percuma saja. Hanya ada 4 orang di lapangan yang tidak berbicara, yaitu Huge, Liana Yu, Sander Ye dan Hana Sang. Wucharo Ji tiba-tiba menatap Hana Sang, dan Hana Sang menatap Sander Ye. Tatapan mata Wucharo Ji langsung beralih ke Sander Ye, dia tersenyum dan berkata, Tuan Ye, apakah kamu punya cara? Semua orang memandang Sander Ye. Sander Ye berkata, apa bisa mengatakan apapun? Wucharo Ji mengangguk, kamu bisa mengatakan apapun. Sander Ye berkata, menurutku, kita tidak hanya tidak boleh membuat masalah, tetapi kita juga harus mengambil inisiatif untuk mengajukan petisi. Yang Mulia harus memimpin dalam mengajukan petisi untuk menyatakan bahwa kita semua bersedia pergi ke medan perang bintang Kaisar dan mengabdi pada Wegara. Ketika kata-kata ini keluar, itu bagaikan sambaran petir. Semua orang terkejut. Liana Yu yang sedari tadi diam saja, tiba-tiba menoleh perlahan dan pandangan matanya tertuju pada Sander Ye. Bersambung.